adalah pedagang budak, jadi kerjanya berlayar ke Afrika, dia beli budak di sana, dia berlayar dan jual budak di Amerika. Kehidupan yang keras, penuh dengan mabuk-mabukan, alkohol, dan prostitusi. Sampai suatu kali dia bertemu dengan Tuhan, dia menerima Kristus sebagai juru selamat, dan setelah itu dia renungkanlah kehidupannya, dan dia sadar betapa sebelum dia terima Kristus, sebenarnya dia nggak beda dengan budak-budak yang dia jual. Sama-sama hilang, buta, tercela. Itulah makanya di ayat 1 ada ku hilang, buta, tercela. Tapi ada anugerah yang mengagumkan, penebusan Kristus, sehingga di ayat 3 John Newton tuliskan, anugerah kupegang erat dan aman pulangku. Mari jemaat Tuhan, ketika kita nyanyikan lagu ini, kita menyanyikan dengan merefleksikan betapa kita juga dulunya adalah budak dosa yang ditebus oleh anugerah Kristus. Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Bapa, sungguh ajaib anugerah yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami Engkau layakkan boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh memuji Engkau di tahta kemuliaan-Mu, dan kami boleh juga berdiam untuk mendengarkan firman-Mu, menghampiri kami dengan kasih anugerah yang sungguh ajaib dan hebat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu lah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu senantiasa boleh menjadi kekuatan
bagi kami yang mendengar. Demikian juga hamba-Mu yang Engkau urapi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah sampai pada minggu kelima setelah Trinitatis. Dan minggu ini kita dituntun dalam tema Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada seorang jemaat bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa dalam minggu-minggu ini kita dituntun dalam tema kasih, kasih, kasih. Lantas saya memberikan penjelasan, itulah minggu Trinitatis. Minggu di mana Allah Tritunggal yang sudah kita lewati dari minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja untuk memberitakan kabar baik dan keselamatan kepada semua orang, sehingga kasih Allah dinyatakan di dunia ini. Itulah kenapa dalam tema minggu-minggu kita sejak pertama Trinitatis sampai yang kelima Trinitatis ini masih berkaitan dengan tema kasih, yaitu Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa besarnya kasih-Nya untuk dunia. Karena itu kita mau membaca firman Tuhan ini dari Injil Lukas, salah satu Injil ataupun berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat berbeda dari Injil yang lain. Mari kita buka Injil Lukas pasal 19, karena hanya Injil Lukas ini saja yang memberikan kesaksian tentang Zakheus. Siapakah Zakheus itu? Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkannya di dalam hati kita, sehingga kita boleh melihat pesan penulis Injil Lukas ini bagi kita semua. Demikian juga dengan jemaat yang di rumah, mari kita membaca firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Kita baca dengan tanda baca yang baik, dan kami minta kesediaan Bapak Prokantor kita untuk bersama-sama ikut di dalam pembacaan kita. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat sukacita. Karena memang kalau kita merasakan dingin di ruangan ini, itu bukan karena hanya dingin di dalam ruangan ini saja. Ada yang merasa dingin? Ada ya? Iya. Kalau saudari kita, Sasa, apakah kamu merasa dingin? Dingin ya. Semoga dinginnya membuat Sasa semakin nyaman. Bapak Ibu, bersama-sama dengan kita juga jemaat bimbingan yang sudah mendaftar bersama dengan kita, Sausan Fatimatis Zahra. Dia sudah belajar untuk mengenal Kristus. Dan pada hari ini juga di minggu ini, bukan kebetulan, ini juga waktu yang Tuhan mau ini terjadi. Jadi, Sasa, firman Tuhan hari Minggu ini, itu dalam tema besar, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, Sausan, panggilan akrabnya Sasa, sebelumnya dia bukan seorang pengikut Kristus. Tetapi, inilah yang mau kita renungkan dari firman Tuhan. Berarti kita harus percaya sampai hari ini Roh Tuhan bekerja mencari dan memanggil orang yang hilang. Siapakah orang yang hilang? Orang yang hilang itu dalam bahasa yang lebih dekat dengan kekristenan kita, orang yang menjauh, orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa meninggalkan Tuhan? Karena dosa yang membuat itu semua. Sesungguhnya manusia itu rindu untuk mencari pertolongan. Sesungguhnya manusia itu rindu untuk mencari kekuatan. Sesungguhnya manusia itu rindu untuk mencari perlindungan yang membuat dia nyaman, tenang, punya jaminan dan kepastian keselamatan. Tetapi dosa itu membuat manusia tidak lagi mengenal Allah. Karena itulah pengantar yang disampaikan oleh amang liturgis kita tadi dalam lagu pengantar kita Ajaib Anugerah. Itu juga yang sebenarnya hendak kita lihat dalam bagian kenapa disebut sungguh ajaib anugerah Tuhan. Dan anugerah itu adalah kasih karunia Allah atau kasih setia Allah yang sejak dari dahulu sampai hari ini dan selama-lamanya tidak berubah. Dia Allah yang penuh kasih. Makanya dikenal dengan Allah Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih itu di semua agama yang besar di Indonesia dan diakui itu adalah Allah yang sama. Tapi siapakah Allah yang Maha Kasih itu? Yang sanggup untuk memberikan kasih karunia kepada orang yang berdosa? Ini jadi pertanyaan penting. Kalau Allah yang Maha Kasih hanya mampu memberikan kebaikan kepada orang yang baik, keselamatan kepada orang yang benar, lantas bagaimana dengan orang yang berdosa? Hanya satu Allah yang Maha Kasih, yang sanggup memberikan kasih karunia kepada orang yang berdosa. Itulah Allah Tritunggal yang di dalam Yesus Kristus dia menjadi sama dengan manusia, menderita dan tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita. Sehingga Yesus itu menjadi sosok yang sangat betul-betul menghebohkan.
dicari oleh banyak orang. Orang berduyun-duyun mengenal dan mau mencari tahu siapa itu Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana Yesus itu berjalan. Orang semua berduyun-duyun mau melihat seperti apa sih Yesus itu. Orang yang buta disembuhkan. Orang yang lumpuh berjalan. Semua orang heran karena tidak pernah terjadi hal yang demikian. Jadi wajar dan pantas dong terjadi keheranan. Sama seperti apa yang pernah kita lihat di berita kalau Bapak Presiden Jokowi datang. Saya kemarin lihat berita Pak Jokowi pertama sekali datang ke Nias. Coba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu antusiasnya banyak masyarakat menyambut Bapak Presiden. Bahkan ada yang sampai menerobos pengamanan hanya untuk mau melihat bersalaman dengan Bapak Presiden. Itu masih presiden. Bayangkan Bapak Ibu. Lantas bisakah kita membayangkan bagaimana Zakheus ini, dia begitu penasaran, dia begitu pengen tahu, kepo. Ini Yesus ini seperti apa? Katanya orang buta, orang yang berdosa di hari Sabat itu kok bisa diselamatkan? Orang yang lumpuh di hari Sabat itu kok bisa sembuh? Makin penasaran Zakheus. Karena Zakheus ini memang orang-orang yang terasing. Dianggap berdosa oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Zakheus ini punya profesi sebagai apa Bapak Ibu? Pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai dianggap sebagai profesi yang berdosa pada waktu itu? Karena pemerintahan Romawi itu mengangkat orang-orang yang bisa disuruh untuk menjadi kaki tangan pemerintah Romawi. Sehingga mereka diminta untuk menjadi pemungut cukai, pajak. Dan kesempatan ini diberikan oleh pemerintah Romawi supaya pemungut cukai ini lancar setorannya, mereka dikasih wewenang. Boleh kalian naikkan cukainya. Yang penting jangan sampai setoran ke pemerintah itu enggak lancar. Jadi yang dilakukan oleh para pemungut cukai ini adalah mereka bisa naikkan pajak. Diperaslah banyak orang. Akhirnya orang Yahudi merasa kok mereka ini menindas sesamanya. Menaikkan pajak untuk membayar kepada pemerintah. Ini yang membuat banyak orang Yahudi itu sangat jijik dengan orang-orang yang dipakai oleh pemerintah Romawi sebagai pemungut cukai. Bapak Ibu kita harus perhatikan. Itulah cara dunia menghakimi pemungut cukai. Zakheus sebagai kepala, bayangkan dia seorang kepala pemungut cukai yang ada pada waktu itu. Sehingga dia itu tidak punya tempat untuk datang ke bait Allah. Dia enggak berani muncul kepada persekutuan-persekutuan ibadah. Kenapa? Karena semua orang sudah mencibir dan bersiap-siap untuk menghukum dia kalau dia dekat dengan orang-orang Yahudi. Karena orang berdosa itu enggak boleh bersentuhan dengan orang Yahudi. Orang najis itu enggak boleh bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena itulah Zakheus begitu penasaran. Kenapa Yesus itu bisa menyembuhkan, menolong orang-orang berdosa. Itu yang membuat dia mau mencari sesuatu yang lebih besar yang mengisi hatinya. Selama ini yang mengisi hatinya adalah kekayaan. Selama ini yang begitu besar yang dia miliki adalah hartanya. Sehingga dia sadar, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Ketika dia dengar tentang Yesus, itu membuat dia menjadi penasaran dan mau mencari tahu siapa Yesus. Karena itu ibu-ibu, kita mau lihat di sini kenapa Zakheus ini menjadi cerita yang sangat penting dalam Injil Lukas.
Bapak-bapak juga boleh melihat kenapa Zakeus ini laki-laki yang diangkat sebagai sebuah cerita tentang orang Yahudi. Supaya kita juga mengerti melihat apa maksud Tuhan bagi semua orang-orang yang ada di dunia ini. Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tubuh pendek. Karena kata ini dalam bahasa Yunani disebutkan dia kecil, orangnya kecil. Cuman kalau disebut kata kecil itu kurang pas untuk menunjukkan ukuran atau tinggi tubuh. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan ukuran atau bahasa pendek. Tetapi bukan itu yang mau diperlihatkan oleh penulis kitab Injil. Bukan persoalan tinggi tubuhnya, tapi persoalan mau tinggi, mau pendek, mau besar, mau panjang, bukan itu yang Tuhan lihat. Makanya ada lagu anak sekolah minggu yang mau memberikan pesan itu. Masih ingat enggak lagu di sekolah minggu? Zakeus, orang pendek, kecil buat dunia, memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Zakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Zakeus, orang pendek. Mungkin lagu itu yang masih kami ingat ya. Bapak Ibu semua nggak ingat lagi mungkin lagu sekolah minggu ya, karena sudah lama sekolah minggu. Tapi saya ingat lagu itu. Bahkan ada lagu yang mengingatkan kita kalau King Kong badannya besar, tapi kakinya apa yang lebih aneh? Binatang bebek lehernya panjang, kakinya pendek. Tapi apa yang mau kita lihat dari pesan lagu itu? Bukan keanehan-keanehan ciptaan Tuhan itu yang mau diperlihatkan sebagai batasan ataupun cara untuk membedakan. Bukan. King Kong badannya besar, kakinya pendek. Angsa kakinya pendek, laharnya yang panjang. Jadi manusia mau tinggi, mau pendek, bukan itu yang mau dilihat Tuhan. Yang mau dilihat Tuhan adalah apakah ada buah iman yang terus ditemukan Tuhan di dunia ini. Selama Tuhan melihat di dunia ini, adakah orang yang beriman seperti Zakeus? Karena itu ada 3 kelompok yang mau kita lihat di dalam Injil Lukas ini. Kelompok yang pertama adalah siapa? Zakeus. Ini adalah kelompok yang mewakili orang-orang yang hilang atau berdosa. Orang-orang yang merasa bahwa saya ini gak pantas. Saya ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Penuh dengan perbuatan-perbuatan bejat, dursila. Seperti yang tadi dijelaskan oleh amang liturgis kita. Kenapa lagu Amazing Grace itu dituliskan? Karena memang itu mau menggambarkan betapa bejatnya dulu sang penulis lagu. Hilang, buta, berdosa, bercela. Kata bercela itu sangat mengerikan, sangat menjijikan kalau dalam bahasa Alkitab. Dia melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi disitulah keajaiban. Karena itulah Zakeus ini merupakan wakil ataupun percontohan dari kelompok-kelompok orang-orang yang berdosa. Yang kedua, perwakilan kelompok yang mau kita lihat di sini adalah orang banyak. Siapa itu orang banyak? Mari kita perhatikan. Karena disinilah orang banyak ini adalah orang-orang yang mau kita lihat cara pandang mereka untuk melihat orang-orang seperti Zakeus tadi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pada ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa kelompok yang diceritakan di sini Bapak Ibu? Orang banyak. Orang banyak itu gambaran dari
orang-orang yang ada di dunia ini sekarang, yang suka hanya melihat kesalahan-kesalahan, yang suka hanya melihat kekurangan-kekurangan, yang suka hanya melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, itu harus dibinasakan, harus dijauhi, harus dihukum. Itu orang-orang banyak, karena mereka bersungut-sungut dan menghakimi Tuhan Yesus. Itu orang yang kedua. Yang pertama adalah Zakheus. Contoh dari orang-orang yang berdosa, yang mau mencari Tuhan. Tetapi ada dosa yang menghalangi dia, yang tidak diterima oleh orang banyak. Orang banyak adalah orang-orang yang suka melihat dosa dan kesalahan itu sebagai cara untuk menghakimi orang-orang berdosa. Kelompok yang ketiga siapa? Kelompok yang ketiga adalah, inilah yang disebut dengan orang yang mengikut Tuhan Yesus. Siapa itu? Murid-murid. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu ketika mereka mendengar omongan orang banyak itu, hati mereka dongkol dan panas. Kenapa? Karena gurunya dikata-katai. Karena rabi mereka, Tuhan Yesus diomong-omongin sama orang banyak itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini juga adalah bagian dari kelompok mereka yang sekalipun mendengar omongan-omongan dari orang banyak itu, mereka tetap mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bilang, ayo ikuti aku, mereka ikut. Zakheus, turunlah, kami mau menumpang di rumahmu. Mereka ikut sama Tuhan Yesus makan di rumah Zakheus. Sekarang kita ditanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ada di 2022 tahun yang lalu, kita berada di posisi yang mana? Kira-kira kita ada di dalam posisi yang mana? Orang pertama, seperti Zakheus, berarti kita nggak ada di dalam gereja ini. Atau orang kedua, atau orang yang ketiga, yang kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun mereka mendengar ocehan-ocehan, hujatan, hinaan, penghakiman terhadap mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mereka tetap setia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang mana kita? Supaya kita merenung tentang mengapa begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah Tuhan Yesus tidak pernah melihat penampilan dari luar. Tuhan Yesus tahu sampai ke dalam hati manusia. Tidak diceritakan di sini, kok bisa Tuhan Yesus lihat ada seseorang yang naik di atas pohon. Padahal itu banyak orang berkerumunan dan dia naik di pohon itu. Kenapa harus diceritakan itu? Karena Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia tahu dan merasakan setiap hati yang mau mencari dia. Karena itulah tadi firman Tuhan dalam Amos berkata, carilah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pun menunjukkan caranya untuk menghampiri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat Tuhan Yesus mengenal Zakheus? Apa yang membuat Tuhan Yesus akhirnya menyapa Zakheus? Yang membuat itu semua adalah karena Zakheus benar-benar mau mencari tahu, mencari Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia seorang pemungut cukai, harusnya dia ongkang-ongkang kaki dong. Dia dikipas-kipas oleh para pembantunya. Mungkin dia punya sniper yang kalau ada orang macam-macam, bisa ditembak. Sama seperti kasus yang sekarang sedang viral. Mungkin kita masih mengikutinya ya. Sesama aparat di
diberitakan saling tembak-menembak. Saya mau menyampaikan ini kepada kita Bapak Ibu, jangan menghakimi. Ada banyak orang Batak, belum tahu dia kepastian, belum tahu dia kebenaran. Dia langsung memberikan statement-statement yang menghakimi orang yang membunuh si polisi itu yang katanya masih dalam bentuk statement, belum hasil penyelidikan. Itu melakukan perbuatan tidak baik kepada istri bosnya. Dan kita sering sekali begitu. Mudah sekali untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang belum jelas. Sehingga begitu viralnya berita itu. Jadi kadang-kadang kita begitu membaca postingan-postingan dan berbagai berita itu, kadang-kadang kita bertanya dan geram, iya ya, ini kok bisa begini? Ini seperti apa sih sebenarnya kok sampai begini kejadiannya? Katanya luka tembak, tapi kok bisa ada begini-begini? Ini membuat banyak interpretasi dan banyak sekali hal-hal yang belum tuntas. Tapi apa yang mau kita lihat dari kisah itu? Apa yang mau kita lihat dari kisah itu Bapak Ibu? Tidak ada kepastian apapun di dunia ini. Tidak ada. Jangan cari keadilan dunia. Jangan cari kepastian hukum di dunia. Kalau engkau tidak punya kekuasaan di dunia, kau akan menyesal, kau akan hancur karena berhadapan dengan kekuatan dunia. Jadi apa yang harus dilakukan orang-orang yang mengalami perlakuan yang tidak adil dari dunia? Cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan keadilan itu dengan cara ajaib. Karena itu kita mau belajar juga dari bagaimana kehidupan Zakeus. Tidak adil dong kalau aku orang yang berdosa ini gak akan bisa selamat. Tapi Tuhan tahu melihat hati siapa yang mau mencari dia. Karena itulah hal yang luar biasa. Ini kemudian ditunjukkan oleh perkataan Tuhan ketika Tuhan itu makan bersama dengan Zakeus di rumah. Lagi-lagi, kenapa Tuhan Yesus harus minta makan? Ini penting loh Bapak Ibu. Ini penting. Persoalan makan ini bukan persoalan yang hanya sekedar cerita yang dituliskan dalam Alkitab. Mulai dari zaman Abraham, ada orang asing yang datang ke rumahnya, dia sambut dengan makan. Sampai di zaman Tuhan Yesus juga mau makan. Ini persoalan penting yang harus kita ingat. Apa itu? Tuhan Yesus mau melihat setiap hati orang yang mau terbuka untuknya. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau lihat itu. Dan itu respon dari Zakeus. Zakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Dia dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dia sambut Tuhan. Masuk ke rumahnya. Tentu makan bukan? Waktu semua makan dengan begitu lahap. Tuhan Yesus pasti juga makan. Dia juga senang makan. Apa yang terjadi? Begitu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan Zakeus dan keluarganya. Mukjizat selalu terjadi. Kenapa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Itu membuat kita tahu bahwa di dalam peristiwa makan dan doa, di sana selalu keajaiban terjadi. Dan ini juga ketika Yesus makan di rumah Zakeus, keajaiban terjadi. Amazing grace, apa itu? Hati Zakeus terbuka. Dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada sesamaku. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Maka ketika Tuhan Yesus melihat hati Zakeus yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada sesamaku. Berarti dia sudah melakukan hukum kasih. Wow. Tadi hanya harta yang dia simpan di hatinya. Karena dia pemungut cukai. Setelah dia melihat bagaimana Tuhan menghampiri hidupnya, dia bertobat. Dia bilang setengah dari hartaku. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia berani menggaransi dirinya, kalau aku masih berbuat yang cela, kalau aku masih berbuat yang gak benar, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dia menggaransi hidupnya ke depan. Aku gak mau lagi ke belakang. Apa garansi yang dia buat untuk dirinya? Danghu ulahobe. Nah jalangi. Aku gak melakukan lagi yang jahat itu. Aku mau menggaransi hidupku. Dengan kalau ku buat yang gak benar, ku bayar 4 kali lipat. Itu perkataan Zakeus. Begitu dia bilang perkataan itu, Tuhan Yesus bilang apa? Disinilah anugerah itu ditunjukkan. Kata Tuhan Yesus pada ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Coba, sementara orang banyak itu menghujat Tuhan Yesus. Orang banyak tadi menghujat Tuhan Yesus. Waduh. Kenapa dia makan sama orang berdosa? Gak tahu dia itu pemungut cukai. Gak tahu dia uang yang diambilnya itu adalah uang rampasan. Uang perasan. Itu omongan orang-orang banyak. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat orang berdosa. Dan Tuhan mau datang kepada orang-orang yang demikian. Dan karena itulah Tuhan bilang, hari ini, perkataan yang sama waktu dia di kayu salib. Sadarion, sama yang di sebelah kanannya. Artinya apa? Sejak kita berani bersaksi kepada Tuhan, dia sebagai juru selamat kita. Sejak itulah kita punya jaminan keselamatan. Sejak hari itu Zakeus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau kulakukan yang gak baik, apa itu? Kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia memberi sebuah jaminan bagi dirinya sendiri. Gak mau lagi melakukan yang tidak baik. Makanya Tuhan memberikan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini orang-orang berdosa. Kita ini orang-orang berdosa. Orang yang hilang, yang Tuhan rindu juga, kita mau menerima dia, mencari dia seperti Zakeus. Jangan merasa kita ini orang benar, orang yang sudah Kristen, orang yang sudah melakukan yang baik, sehingga kita merasa kita sudah selamat. Bukan, kita ini orang berdosa seperti Zakeus. Karena itulah Sasa. Kalau engkau hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu, maka firman Tuhan hari ini menyapa engkau Sasa. Apa kata Tuhan Yesus pada ayat ke-9? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah Tuhan ini. Di gereja ini maksudnya. Sebab orang ini pun, si Sasa ini pun anak Abraham. Kenapa? Karena Tuhan
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Sasa, kamu harus ingat firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang mencari dan menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus selalu bilang, marilah kepadaku, mari datang, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Supaya Tuhan yang memberikan jaminan kelegaan dan hidup yang kekal. Karena itulah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita dipanggil untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan pun sedang mencari setiap anak-anaknya yang hilang. Jadi jangan kita kira hanya kita saja yang mencari Tuhan. Tuhan pun terus bekerja mencari siapa yang mau datang kepadanya. Karena itulah kita bersyukur untuk firman Tuhan bahwa selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu bagi kita untuk menerima anugerah, kita harus pakai itu. Kita harus ingat itu. Bahwa Tuhan selalu mencari orang yang berdosa. Dan ini yang mau kita ingat dan kita renungkan Bapak Ibu. Sebagaimana tadi ini sudah ditekankan di dalam Kidung Jemaat 383. Agar kita ini sungguh-sungguh dan mengingat tentang keberdosaan kita. Karena tema minggu ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka kitalah yang hilang, yang berdosa. Kenapa kita dicari? Supaya kita dibawa kembali, ditemukan kembali untuk pulang ke rumah yang kekal. Karena itu saya mau ajak kita menyanyikan ini kembali. Amang pemusik kita bernyanyi kembali dari KJ 383 supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Tidak seperti orang banyak yang merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar untuk menghakimi orang lain. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu mari kita aminkan lagu ini, karena kitalah yang sedang dicari Tuhan, dan Tuhan itu tidak berubah. Lagu ini berjudul Yesterday, Today, and Forever. Diterjemahkan Sungguh Indah Kabar Mulia oleh Yamuger. Tapi judul aslinya adalah Dahulu atau Kemarin, Hari Ini, Sampai Selama-lamanya Tuhan gak berubah. Jadi kalau kita percaya Tuhan itu gak berubah, kapanpun kita mau kembali, mau bertobat, Tuhan itu masih berikan waktu kesempatan. Maka berbahagialah kita yang menerima kabar mulia ini. Makanya dibuat kabar mulia. Berbahagialah kita mau menerima nyanyian ini sebagai firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebagai penutup di dalam khotbah ini. KJ 383 ayat yang kedua saja kita bernyanyi. Cari yang berdosa, cari di kaulah. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya.
selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau terus mencari umat-Mu, anak-anak Abraham yang terserak di seluruh dunia ini. Bahkan Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Engkau pun menunjukkan jalan itu, bahwa Engkau terus mencari setiap orang yang bercela, orang yang berdosa, yang hina, yang tidak pantas dilihat oleh dunia ini, tetapi Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan. Tuhan, firman ini juga menyapa kami pada hari ini. Ketika kami merenungkan firman-Mu, siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Kami sadar, kamilah orang berdosa, seperti Zakeus yang rindu untuk mencari Tuhan. Bahkan kami sadar Tuhan, kami sering sekali seperti orang banyak yang bersungut-sungut, yang hanya melihat dan menilai segala sesuatu dengan sudut pandang kami sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengubah cara pandang dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengubah paradigma setiap orang, bahwa orang-orang yang berdosalah yang akan menerima keselamatan. Tuhan, sungguh ajaib caramu, tidak masuk akal Engkau menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itulah anugerah itu menjadi keajaiban bagi kami. Anugerah itu menjadi hal yang sangat begitu luar biasa bagi kami. Kami semua diselamatkan karena anugerah, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Karena itu Tuhan, pada hari ini Engkau juga menyaksikan ada satu orang anak Tuhan yang hari ini juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kami serahkan Sausan Fatimati Zahra ke dalam tangan kasih-Mu. Dia sudah berada di rumah-Mu yang kudus ini, maka dia sekarang menjadi milik-Mu. Maka itu Tuhan, berkati dia, agar sebagaimana Engkau memberkati Zakeus dan semua orang yang beriman seperti Zakeus, juga menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini yang juga melihat betapa besarnya kasih Tuhan di tengah hidup mereka, di tengah keluarga mereka. Maka biarlah Tuhan kasih-Mu ini terus yang Tuhan nyatakan, memanggil setiap jemaat Tuhan yang boleh melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam hari ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa berdiam dan tinggal di rumah tangga mereka, keluarga Bapak Darwin Gultom dan Ibu Sardina Boruh Tauruk, agar Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, kepada Bapak Wolman Sinurat, Bapak Anderson Manerep Halomuan Sianturi, Ibu Radiati Ada, anak Tuhan Anggita Clarissa Hutagalung, Bapak Chandra Julius Foster Manalu, Saudara Rian Gabriel Malau, dan juga anak Tuhan Kevino Sebastian Marbun. Tuhan,
Biarlah di dalam pertambahan umur mereka, mereka juga semakin merasakan betapa ajaibnya anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang, sebagaimana Tuhan terus menyatakan anugerah-Mu kepada semua orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan berkati jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah mereka. Kami percaya Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.